Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun melalui video karena pandemi Covid yang masih belum berlalu ya. Di sini perkenalkan Ibu dengan Ibu Siti Mufarrohah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sedikit anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai adab pergaulan muslim. Kenapa adab itu penting? Kenapa kita harus mempunyai adab dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita ketahui dulu yang sekarang. Kita ketahui dulu, kita pahami dulu. Adab itu apa? Adab di sini adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas ajaran agama, terutama agama Islam. Agama Islam di sini tentunya sudah banyak mengatur bagaimana tata cara kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, adab makan. Ada adab makan, ada adab tidur, ada adab ke kamar mandi. Semuanya ada aturannya. Jadi itu yang disebut dengan adab. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas di sini ada 5 hal ya. Yang pertama itu adab berpakaian ya. Yang kedua, adab makan dan minum. Yang ketiga, adab terhadap orang tua dan guru. Yang keempat, adab terhadap orang yang berbeda usia dengan kita. Dan yang terakhir, kita akan bahas sedikit mengenai adab berpuasa di bulan Ramadan. Langsung kita pada poin yang pertama. Poin yang pertama di sini membahas mengenai adab berpakaian. Adab berpakaian, sebenarnya Islam sendiri sudah mengatur tentang tata cara berpakaian. Hal itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 26, fungsi utama pakaian itu adalah menutup aurat. Dan sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Jadi bukan pakaian mewah, bukan pakaian yang mahal,
bukan pakaian yang banyak berliannya, melainkan pakaian takwa. Itulah yang paling baik sesuai Quran surat Al-A'raf ayat 26. Lalu apa saja adab berpakaian dalam Islam? Yang pertama, menutup aurat, tentu saja sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 26. Aurat itu apa? Aurat itu sebenarnya adalah bagian-bagian yang harus ditutupi. Ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Ada perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Apa perbedaannya? Di mana letak perbedaannya? Aurat laki-laki yaitu dari bagian pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita yaitu semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu aurat wanita. Kemudian yang kedua, pakaian harus bersih dan rapi. Karena Islam sendiri menyukai kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Yang ketiga, dahulukanlah anggota badan yang kanan, baru kemudian yang sebelah kiri. Jika hendak menggunakan pakaian, usahakan kalian memakainya dari anggota tubuh yang sebelah kanan dulu. Didahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi wanita. Jadi pakaian harus sesuai dengan kodratnya. Kalau wanita selayaknya bagaimana wanita itu berpakaian. Sebaliknya laki-laki, gimana sih cara berpakaiannya laki-laki? Kalian kan sudah tahu. Oh, bedanya cara berpakaian laki-laki dengan perempuan seperti apa. Ibu yakin kalian sudah bisa membedakannya. Kemudian yang selanjutnya, pakaian itu tidak terlalu ketat dan tidak transparan, ya. Jadi selain menutup aurat tadi, pakaian itu juga harus diperhatikan bahannya. Bahannya tidak boleh transparan, tidak boleh yang tembus pandang, itu transparan ya. Tidak terlalu ketat, artinya di sini bagi wanita khususnya diperhatikan ya, berpakaian itu diperhatikan lekuk tubuhnya juga tidak boleh kelihatan. Jadi tidak hanya menutup aurat, tapi lekukan tubuhnya juga tidak boleh diperlihatkan. Selanjutnya, sebelum memakai pakaian hendaknya berdoa terlebih dahulu. Bagaimana doanya? Doanya yaitu mau pakai pakaian misalnya, jangan lupa doa ya. Doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hada thawaba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku pakaian atas rizkinya tanpa daya dan kekuatan apapun dariku. Jadi itu doa berpakaian. Silakan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena setiap hari kita menggunakan pakaian. Yang kedua, kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua di sini adalah adab makan dan minum. Manusia perlu makan dan minum ya, tentu saja. Makanya ada adab makan dan minum. Lantas apa saja adab makan dan minum? Adab makan dan minum yang pertama, cuci tangan dulu sebelum makan. Kalian sudah tahu, apalagi ya pandemi Covid seperti ini, kita harus sering-sering cuci tangan. Yang kedua, memulai dan mengakhiri makan dengan doa. Doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqna adzabannar. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Adab makan dan minum yang ketiga, gunakan tangan yang kanan. Ya, dimakan, minum menggunakan tangan yang sebelah kanan.
Yang keempat, ambillah makanan kalian dari yang paling dekat. Artinya di sini jangan makan langsung dari yang tengah. Jadi ambil dari pinggir, dari bagian yang paling dekat dulu. Selanjutnya, makanlah secukupnya. Jadi Rasulullah itu makan dengan 3 jari. Biasanya sunnah Rasul itu makan dengan 3 jari. Dan Rasul itu biasa berhenti makan sebelum beliau kenyang. Jadi tidak berlebihan di sini ya. Yang selanjutnya, makanlah kalian sambil duduk. Jadi jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Akan lebih baik kalau makan dan minum dilakukan sembari kita duduk. Selanjutnya, membersihkan tangan dan mulut setelah makan. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Itu yang akan lebih baik. Lanjut yang poin ketiga, ya, yang poin ketiga di sini ada adab terhadap orang tua dan guru. Pada materi kelas 7, 8, dan 9 ada bab yang menjelaskan hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Jadi ya, kalian sudah paham tentunya yang kelas 9 apalagi. Yang kelas 9 sudah, di kelas 7 sudah pernah dibahas adab terhadap orang tua dan guru. Begitu pula di kelas 8, apalagi di kelas 9 sudah ada juga materi tentang ini. Apa saja adab terhadap orang tua? Yang pertama, adab terhadap orang tua, patuh kepadanya dalam hal yang baik-baik. Insya Allah tidak ada orang tua yang menyuruh kepada hal yang buruk ya. Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada, menyuruh pada hal-hal yang buruk, misal menyuruh mencuri, menyuruh menyekutukan Allah, naudzubillah ya. Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Kita harus menolak tapi tetap dengan cara yang baik. Yang kedua, dilarang berkata kasar dan membentak. Selayaknya berkata kepada orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang baik, tidak membentak orang tua. Yang ketiga, merawatnya apabila mencapai usia lanjut. Jika orang tua kita sudah sepuh, sudah lanjut usia, tugas kita sebagai anak adalah merawat, memberikan kasih sayang, memperhatikan beliau, karena itu yang diperlukan ketika orang tua kita sudah lanjut usia. Yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Bagaimana caranya? Menyenangkan hati orang tua itu bisa dilakukan sebagai siswa. Kalian sebagai siswa, bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Berprestasi, prestasi di sekolah. Kalau tidak berprestasi, gimana caranya menyenangkan hati orang tua? Bisa dengan cara tidak membuat hati orang tua kecewa. Misal, kalian bikin masalah di sekolah, lalu dipanggil oleh pihak sekolah, kan membuat orang tua kecewa. Jika kalian dipanggil pihak sekolah karena bermasalah dan membuat onar di sekolah. Yang kelima, tidak durhaka kepada orang tua. Jadi jangan jadi anak durhaka. Bagaimanapun orang tua itu sudah menyayangi kita dari kecil sampai kita seperti sekarang ini. Ketika kita sudah mapan nanti, sudah kaya, sudah mempunyai semuanya, jangan pernah lupakan jasa kedua orang tua kita. 6. Senantiasa mendoakan orang tua kita. Ya, setiap selesai sholat wajib maupun selesai sholat sunnah, misal kalian selesai sholat tahajud, doakan orang tua kalian. Apalagi orang tuanya masih hidup, doakan. Bagaimana doa mendoakan orang tua? Mendoakan orang tua yang paling mudah biasanya kita sebutkan itu, yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Itu artinya. Yang terakhir, yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita meninggal, yaitu mendoakan, melanjutkan cita-cita beliau, kemudian
menyambung silaturahmi yang telah dijalin oleh orang tua kita. Jadi itu beberapa adab terhadap orang tua. Silakan kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tuanya yang masih ada maupun orang tuanya yang sudah tiada, kalian masih bisa berbakti kepada orang tua kalian. Adab terhadap guru, ya, diantaranya yang pertama, jika bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Menyapa, setidaknya menyapa. Jangan lantas bertemu gurunya pura-pura tidak lihat, ya. Sapalah gurumu, tidak apa-apa. Sapa dengan cara mengucapkan salam misal, atau biasanya kalau kalian ketemu, Bu, kan seperti itu, Pak, seperti itu ya. Yang kedua, perhatikan guru ketika sedang memberi pelajaran. Ya, seperti yang kemarin-kemarin biasanya kita di dalam kelas ya, pembelajaran di dalam kelas, guru menerangkan di depan, kalian perhatikan, jangan bergurau atau jangan sering izin ke toilet. Semoga kita bisa kembali ke masa-masa itu ya secepatnya. Doakan agar pandemi Covid segera berlalu. Yang ketiga di sini adalah tunjukkan rasa hormat serta sopan. Sopan dan hormat itu adalah kunci utama terhadap siapapun, guru, orang tua, orang yang lebih tua, siapapun itu. Senantiasa menjaga nama baik gurunya, tidak menjelek-jelekan guru di belakangnya misalnya. Kemudian mengunjungi guru ketika ia sedang sakit ataupun sedang mendapatkan musibah. Kunjungi gurunya, memberikan perhatian, sedikit perhatian. Poin yang keempat di sini adalah mengenai adab bergaul dengan orang yang berbeda usia. Dibagi dua ya, di sini kita bagi dua. Yang pertama adab bergaul dengan yang lebih tua. Yang kedua adab bergaul dengan orang yang lebih muda daripada kita. Kita bahas yang pertama dulu, poin A dulu. Adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Apa saja? Yang pertama, contoh. Jika kita bertemu di sebuah acara, di sebuah majelis, di sebuah tahlil misal, atau di sebuah acara dibaan misal, kan itu ada biasanya di setiap kampung ya. Maka ketika ada orang yang lebih tua daripada kita memberikan tempat duduk yang lebih layak daripada tempat duduk kita. Yang kedua, tidak banyak bergurau dengan orang tua karena dikhawatirkan akan menghilangkan rasa sopan kita terhadap orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan nada yang halus, ya, menggunakan tutur kata yang lembut dan berbicara dengan sopan. Contoh, kalau di lingkungan sekitar kita terhadap orang yang lebih tua biasanya kita menggunakan bahasa engki punten ya, bahasa engki punten biasanya ya. Kemudian selanjutnya tidak mendahului ucapannya saat berbicara. Ketika orang tua mau berbicara, dipersilahkan saja dulu, jangan kita mendahului. Dan yang kelima, jangan memotong pembicaraannya. Itu juga kurang baik memotong pembicaraan orang. Tunggu orang tersebut selesai berbicara dulu. Ini memotong pembicaraan ini tidak hanya kepada orang tua ya, bisa terhadap siapapun yang sama usianya dengan kita maupun orang yang lebih muda daripada kita. Ketika ada orang yang berbicara, jangan potong. Sebaiknya kita menunggu orang tersebut selesai berbicara baru kita mengutarakan apa yang akan kita ucapkan. Lalu yang kedua, adab bergaul dengan yang lebih muda. Kenapa Bu perlu adab bergaul dengan orang yang lebih muda? Dia kan lebih muda daripada kita. Meskipun dia lebih muda daripada kita tidak boleh seenaknya ya, tetap ada aturan-aturannya. Yang pertama, memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka. Jadi kalau ada yang muda diberikan bimbingan. Yang kedua, berikan contoh
dengan berbuat sesuai ucapanmu. Kalau dalam lingkungan rumah, misal dalam lingkungan rumah kalian punya adik kecil yang masih usia SD ataupun TK, lalu kalian menyuruh sholat adiknya, sudah waktunya asar tiba, misal, "Dek, sana sholat, sudah waktunya asar." Sementara kamu sendiri belum sholat, jadi itu kurang tepat. Jadi ketika menyuruh orang yang lebih kecil, berilah contoh ya. Sebaiknya mengajak, "Ayo dek kita sholat bareng." Nah, itu akan lebih baik daripada menyuruh adiknya untuk sholat sendirian, sedangkan kalian sendiri yang menyuruh belum melaksanakannya. Yang ketiga, berbicara dengan sopan kepadanya. Nah, tetap sopan meskipun dia yang lebih kecil, jangan seenaknya. Yang keempat, menolong bila ia dalam kesulitan, dibantu apabila ada adik kelas mungkin yang membutuhkan bantuan mengerjakan soal matematika, misal kalian yang lebih paham bisa dibantu ya. Yang terakhir yaitu bersabar menghadapi kemauannya. Biasanya kalau punya adik di rumah itu, adik itu banyak maunya ya biasanya ya, banyak maunya. Jadi kalian harus lebih bersabar, biasanya harus lebih mengalah kepada adiknya. Yang terakhir ya, adab berpuasa di bulan Ramadan. Agar puasa kita lebih sempurna, agar puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka perlu adab atau aturan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama di sini, makan makanan yang baik. Di sini maksudnya adalah makanan yang bergizi. Jaga pola makan, jangan terlalu banyak, apalagi ketika berbuka puasa ya. Jangan terlalu banyak makan. Tadi kan sudah disebutkan adab makan. Salah satu adab makan itu adalah berhenti sebelum kenyang. Nah, jangan terlalu kenyang ketika kalian berbuka puasa. Yang kedua, memperbanyak amalan baik. Mumpung bulan suci Ramadan, perbanyak amalan baik. Contoh, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak ya, seperti sholat sunnah tarawih di masjid biasanya yang kalian semangat. Semoga masih semangat sampai sekarang ya, meskipun sekarang sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, tetap jaga semangatnya. Contohnya apalagi, bersedekah, perbanyak bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Yang ketiga di sini adalah menjaga anggota tubuh dari maksiat. Apa saja yang perlu dijaga kira-kira? Yang perlu dijaga di sini pandangan ya, pandangan kita. Menghindari diri dari melihat sesuatu yang bukan mahram kita ya. Melihat sesuatu yang mengumbar aurat itu sebaiknya dijaga. Yang kedua, mulut harus bisa menjaga diri dari ucapan adu domba, tengkar, bergunjing, itu dihindari. Yang ketiga, telinga di sini menghindari dari ucapan-ucapan yang buruk. Hindari mendengar ucapan-ucapan yang buruk. Ketika ada, gimana cara menghindarinya? Memang agak susah ya. Faktanya memang agak susah ketika ada orang yang mau cerita sama kita, menceritakan keburukan orang lain ya, sebisa mungkin kita menghindari sebisa mungkin. Yang keempat, perut, dijaga juga perutnya ya. Jadi jangan sampai ketika kita puasa malah apa yang kita makan itu dari barang haram. Jadi dijaga, pastikan kita makan yang halal. Kemudian yang selanjutnya, tangan ya. Bagaimana menjaga tangan? Menjaga tangan di sini bisa menghindari tindakan menyakiti orang lain, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak bergunjing atau ghibah. Ghibah itu mengurangi pahala berpuasa. Ini tentu akan berpengaruh pada kualitas puasa seorang muslim. Jadi hindari berghibah,
hindari ghibah, hindari bergunjing, ngomongin orang, itu hindari ya. Yang kelima, menjauhi perkataan bohong. Bohong itu sebenarnya kalau kita sehari-hari sudah membiasakan diri dari tidak berbohong, insya Allah dalam bulan Ramadan seperti sekarang pun kita juga akan bisa menghindari diri dari perkataan bohong. Yang keenam, menjaga hati. Jagalah hati ya. Gimana caranya? Yang pertama, sombong, jauhkan diri dari rasa sombong. Nah, kemudian yang kedua, riya. Ya, riya di sini artinya melakukan suatu perbuatan hanya untuk dilihat oleh orang lain atau untuk mendapat pujian dari orang lain. Nah, jadi hindari sifat-sifat seperti itu. Yang ketiga di sini iri dengki. Ya, hindari juga iri terhadap orang senang iri, orang sedih juga, orang sedih malah senang. Ya, jadi seakan-akan orang itu tidak pernah benar di mata kalian. Jadi hindari sifat-sifat seperti itu. Yang terakhir ujub. Ya, ujub di sini artinya dia terlalu membangga-banggakan kelebihan dia. Padahal kelebihan itu datangnya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Jadi demikian ya yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.